Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman konseling kelompok kelas B. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai konseling kelompok dengan pendekatan psikoanalisa. Bagaimana sih psikoanalisa itu diterapkan dalam konseling kelompok? Tayangan dan video ini disusun oleh kelompok 1 yang terdiri dari Dina Arifka, Farhana, Nur Hidayat, Safira, Panda, dan juga Vivit. Berikut adalah beberapa poin yang akan kita pelajari dalam video ini. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Psikoanalisa merupakan suatu cabang ilmu psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, yang sudah sering sekali kita dengar. Nah, dalam konseling kelompok, psikoanalisa itu memiliki pengaruh yang besar terhadap pendekatan-pendekatan konseling kelompok yang lain. Selain itu, mayoritas teori konseling kelompok juga meminjam teori serta teknik dari psikoanalisa. Orang yang pertama kali menerapkan prinsip psikoanalisis dalam konseling kelompok adalah Alexander Wolff, yang merupakan seorang psikiater dan juga seorang psikoanalisis. Nah, Wolff memulai konseling kelompok sejak tahun 1938 atas latar belakang rasa kasihan dia terhadap pasien atau klien yang membutuhkan terapi tetapi tidak mampu untuk membayar terapi individu yang intensif. Nah, sejak saat itu, Wolff mulai mendalami konseling kelompok dengan metode psikoanalisis. Tujuan dari pendekatan psikoanalisa dalam konseling kelompok adalah untuk merestrukturisasi karakter dan kepribadian klien dengan cara membantu mereka untuk menyadari konflik-konflik di alam bawah sadar mereka, serta memanage konflik-konflik tersebut. Baik teman-teman, sebelum kita menyelami lebih dalam bab ini, kita akan membahas terlebih dahulu key concepts-nya. Pertama ada influence on the past. Fokus dari psikoanalisa ini adalah adanya pengaruh dari fungsi kepribadian di masa lalu. Nah, pengalaman seorang individu pada 6 tahun pertama kehidupan itu dipandang sebagai akar konflik yang terjadi saat ini. Nah, mengenai pembelajaran nih teman-teman, pembelajaran yang didapat di awal masa kehidupan manusia itu bukan tidak dapat diubah, tetapi untuk mengubahnya, individu itu harus menyadari bagaimana pengalaman awal tertentu itu dapat berkontribusi pada struktur kepribadian saat ini. Oleh karena itu diperlukan terapi yang bergerak maju dan mundur. Ini berusaha untuk menangkap peristiwa traumatis di masa lalu yang terulang, dan kemudian kita membuat pola neurotik pada individu di masa sekarang. Nah, berikutnya ada tipe permasalahan yang membuat klien mengikuti terapi kelompok. Teman-teman bisa baca ada ketidakmampuan untuk memberi dan menerima cinta, ketidakmampuan menentukan arah hidup, ketidakmampuan menyelesaikan konflik secara mandiri, kesulitan berpisah dengan orang tua, kesulitan menerima identitas sosial, dan adanya perasaan bersalah mengenai hal yang bersifat seksual. Nah, berikutnya unconscious. Alam bawah sadar ini teman-teman terdiri dari thought, feelings, motives, impulse, event yang jauh dari kesadaran sebagai pelindungan individu dari kecemasan. Nah, menurut teori psikoanalisa, kesadaran itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari kehidupan. Oleh karena itu, tujuan dari psikoanalisa ini sendiri adalah untuk membuat ketidaksadaran menjadi sesuatu yang disadari, sehingga individu dapat menyadari motivasi yang mendasari perilakunya. Berikutnya anxiety. Perasaan takut terhadap masa depan yang diakibatkan oleh perasaan, ingatan, keinginan, dan pengalaman tertekan yang meluap ke permukaan atau ke kesadaran. Nah, ada ego defense, teman-teman. Ini adalah mekanisme pertahanan yang dapat melindungi ego dari pikiran dan perasaan yang mengancam. Ego sendiri itu adalah bagian dari kepribadian yang menjalankan berbagai fungsi seperti mengatur dan menengahi antara impulsif, tuntutan realitas, dan tuntutan dari figur orang tua atau yang lainnya. Walaupun defense ego ini atau mekanisme pertahanan diri ini dapat melibatkan perilaku membohongi diri sendiri, tetapi pada dasarnya defense ego ini bukan suatu bentuk patologis ya teman-teman. Namun, ketika defense ini digunakan dengan kaku hingga mengganggu kemampuan individu untuk melakukan kehidupan sehari-hari, maka ini dapat menjadi masalah atau patologis bagi individu tersebut. Kemudian umpan balik pada terapi kelompok itu dapat memunculkan kesadaran individu mengenai gaya defense mereka, sehingga seorang individu itu dapat lebih fleksibel dalam memilih tipe defense yang sesuai dengan kepribadian mereka.
Berikutnya ada macam-macam ego defense dalam terapi kelompok. Yang pertama ada represi. Represi ini mendorong pikiran atau perasaan ke alam bawah sadar. Berikutnya denial. Denial itu menyangkal atau menolak masalah yang dihadapi. Denial ini sebenarnya mirip dengan represi, teman-teman. Akan tetapi denial itu bekerja di tingkat prasadar atau sadar. Jadi dalam terapi kelompok itu anggota itu terkadang menolak untuk menerima bahwa mereka itu mempunyai masalah atau mengaku bahwa telah selesai dengan suatu masalah, padahal sebenarnya faktanya masalah itu masih ada dalam diri mereka. Regresi itu kembali pada cara masa lalu ya, jadi kembali pada tingkat perkembangan yang kurang matang. Jadi individu itu menggunakan metode pertahanan diri yang pernah berhasil dilakukan sebelumnya untuk mengatasi permasalahan yang saat ini. Berikutnya ada proyeksi. Proyeksi ini menghubungkan pikiran, perasaan, perilaku, dan motif yang tidak dapat diterima kepada orang lain. Kemudian ada displacement atau pengalihan emosi, itu dari sumber nyata ke orang lain atau ke objek lain. Kemudian the action formation ini adalah perilaku yang berlawanan dari perasaan yang sebenarnya mereka rasakan. Jadi tidak sinkron ya antara perilaku dan perasaan mereka. Kemudian ada rasionalisasi, ini membenarkan perilaku dengan alasan. Jadi mekanisme pertahanannya ini itu mencoba untuk membenarkan perilaku dengan memberikan motif yang logis dan seolah-olah mengagumkan sehingga perilaku mereka itu dianggap benar. Itu teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai resistance. Baik, yang berikutnya adalah resistance atau keengganan individu untuk membawa ketidaksadaran mereka yang sebelumnya sudah mereka tekan atau mereka sangkal ke alam sadarnya. Jadi bentuknya ini beragam di tiap orang, namun semuanya ini bersumber dari ketakutan mereka untuk mengenali apa yang ada di sisi unconscious mereka. Manifestasinya bermacam-macam ya, mulai dari datang terlambat atau bahkan tidak datang sama sekali. Lalu ketika sesi itu mereka hadir namun mereka minim partisipasi, itu juga bisa. Ada juga yang dia tuh ingin mendominasi gitu, mendominasi peserta lainnya. Nah, ini dapat diatasi dengan tindakan kooperatif, di mana si konselor ini membantu klien untuk mengidentifikasi ketakutan mereka dan memberikan pemahaman, lalu bersama-sama mencari cara agar mereka bisa mengatasinya. Lalu konsep berikutnya adalah transference yang terjadi ketika seorang anggota itu secara tidak sadar gitu mengalihkan perasaan, perilaku maupun fantasi mereka yang itu asalnya itu dari masa lalu mereka dan merupakan respon mereka terhadap orang lain, namun akhirnya dialihkan kepada terapis atau anggota grup lainnya. Jadi ketika kita konseling individu, umumnya mereka menargetkan terapisnya, namun ketika konseling kelompok sangat mungkin terjadi yang namanya multiple transference, yaitu transference yang dialihkan kepada anggota kelompok lain. Jadi ketika ini terjadi, kelompok itu harus menyediakan lingkungan yang aman dan netral sehingga si orang yang mengalami transference ini bisa dengan bebas mengekspresikan diri mereka dan merangkul diri mereka. Lalu yang berikutnya ada juga counter transference, yaitu ketika terapis merespons klien berdasarkan masa lalunya sendiri dan akhirnya persepsi mereka terhadap klien itu menjadi terdistorsi. Nah, contoh manifestasinya adalah sebagai berikut. Yang paling umum salah satunya adalah melakukan proyeksi pada anggota kelompok. Misalnya mereka membenci dirinya sendiri lalu mereka memproyeksikan itu kepada anggota kelompok dengan berkata bahwa si anggota kelompok ini membenci dirinya sendiri. Nah, counter transference ini dapat diatasi dengan proses refleksi dan eksplorasi yang sistematis. Jadi memang seorang konselor itu sebelum meminta seseorang untuk mengenali dirinya, mereka harus mengenali diri mereka sendiri. Jadi konselor dapat melihat kira-kira apa sih yang men-trigger mereka untuk melakukan counter transference dan dari situ bisa dicari solusinya. Lalu yang berikutnya adalah peran dan fungsi dari grup leader di pendekatan psikoanalisa. Jadi gaya leadership-nya bervariasi, memang tidak ada yang khusus gitu. Mulai dari yang objektif sampai yang kolaboratif itu ada. Lalu kontinum perannya bisa dibagi sebagai berikut, dari aktif non-aktif, lalu yang cenderung transparan hingga yang cenderung tidak transparan, lalu yang cenderung gratifying, dan yang satunya lagi cenderung frustrating. Ini berbentuk kontinum, jadi dari sisi ujung kiri ke ujung kanan gitu. Jadi bisa aja di tengah-tengah, bisa jadi condong kanan, bisa jadi condong kiri. Nah, jadi peran terapis di
konseling kelompok ini atau peran konselor itu lebih ke arah memberi reaksi. Jadi misalnya anggota grup itu melakukan sesuatu lalu mereka memberi komentar, jadi bukan menginisiasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, pada perkembangannya pendekatan ini juga sudah mulai melihat gitu pentingnya hubungan terapeutik. Jadi konselor juga dapat menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu memberi support, lalu membantu mengatasi resistance, lalu juga membantu anggota untuk menyadari perilaku-perilaku mereka yang sekiranya itu subtle, istilahnya halus, yang mereka tidak sadari, namun itu bisa berdampak pada diri mereka. Nah, maka dari itu untuk menjalankan segala peran dan fungsi ini, konselor harus bisa memahami dinamika dalam diri mereka sendiri dulu. Mereka harus memahami apa itu counter transference. Mereka juga harus memahami kemungkinan-kemungkinan yang sekiranya dapat menghambat dari faktor internal. Baik, selanjutnya ada yang dinamakan dengan teknik dan proses terapeutik. Nah, dalam terapeutik proses ini proses yang berfokus pada recreating, menganalisis, mendiskusikan, dan menafsirkan pengalaman masa lalu, dan working through pertahanan dan resistensi yang beroperasi di tingkat bawah sadar. Nah, dalam terapeutik proses ini, kita akan mengenal istilah-istilah seperti tadi, working through, nanti ada insight, dan pemahaman kognitif, lalu perasaan dan ingatan yang terkait dengan pemahaman diri. Nah, hal ini penting karena kalian perlu untuk menghidupkan kembali dan merekonstruksi masa lalu mereka dan bekerja melalui konflik untuk memahami bagaimana ketidaksadaran mereka itu mempengaruhi mereka di masa sekarang. Nah, terapi kelompok psikoanalitik ini cenderung menjadi proses jangka panjang yang intensif. Nah, salah satu teknik dari terapeutik proses ini ada yang namanya exploring anxiety in the group situation. Nah, peran pemimpin kelompok itu sangat penting dalam teknik ini karena pemimpin kelompok harus bisa mengenali dan menangani kecemasan baik dalam individu maupun dalam kelompok secara keseluruhan. Nah, kecemasan di sini itu bukanlah sesuatu untuk diatasi, namun penting untuk dikenali, dipahami, dan dieksplorasi fungsinya agar bisa menjadi proses yang pada akhirnya mengarah pada perubahan yang konstruktif. Nah, kemudian ada teknik free association. Di teknik free association ini bagaimana nanti klien atau anggota dari kelompok itu mengomunikasikan apapun yang terlintas dalam pikiran terlepas dari betapa menyakitkan, tidak logis, atau tidak relevannya hal itu. Nah, anggota kelompok ini diharapkan untuk segera menyampaikan perasaan yang terlintas tanpa perlu memilih-milih apa yang ingin mereka sampaikan. Dan diskusi kelompok ini dibiarkan terbuka untuk apapun yang mungkin diangkat oleh peserta daripada hanya berputar di sekitar tema yang telah ditetapkan. Kemudian ada yang namanya interpretasi, yaitu teknik terapeutik yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan perasaan transferensi. Nah, interpretasi ini adalah suatu proposal makna yang bertujuan membantu anggota kelompok mendapatkan pemahaman diri mereka. Ada beberapa aturan umum dalam interpretasi, yaitu yang pertama, bahwa penafsiran itu harus berurusan dengan materi yang dekat dengan kesadaran anggota, sehingga anggota siap dan mampu mengaitkannya kepada diri mereka sendiri. Kemudian penafsiran dimulai dari hal yang permukaan dulu, hingga nanti hal yang sedalam yang dapat ditoleransi secara emosional oleh anggota. Kemudian yang terakhir menunjukkan bentuk pro atau kontra sebelum menafsirkan perasaan atau konflik yang ada di bawahnya nanti. Nah, kemudian ada teknik mimpi, menganalisis mimpi ini mengungkapkan kebutuhan bawah sadar, konflik, keinginan, ketakutan, dan pengalaman yang tertekan. Nah, untuk mimpi ini, terapis relasional itu tertarik pada hubungan antara mimpi dengan kehidupan klien. Nah, di dalam mimpi ini ada dua jenis isi mimpi, yaitu yang pertama ada manifest content, yang isinya itu isi mimpi itu seperti yang terlihat atau dialami oleh si pemimpi. Nah, yang kedua ada latent content, yaitu isi mimpi yang sebenarnya itu adalah motif yang tidak disadari yang mewakili makna tersembunyi dari mimpi. Nah, mimpi ini dipandang sebagai kunci yang membuka apa yang terkubur di alam bawah sadar. Nah, tujuannya adalah untuk mencari yang terpendam di bawah kesadaran dan secara bertahap mengungkap konflik yang tertekan.
yang menekan diri seseorang seperti itu. Kemudian ada insight dan working through. Nah, insight ini adalah kesadaran akan penyebab kesulitan seseorang saat ini. Dalam model psikoanalitik, insight ini adalah kesadaran kognitif dan emosional tentang hubungan pengalaman masa lalu dengan masalah saat ini. Dan ada yang namanya working through. Working through ini melibatkan pengulangan, interpretasi, dan mengatasi resistensi sehingga memungkinkan anggota kelompok untuk menyelesaikan pola disfungsional yang berasal dari masa kanak-kanak dan membuat pilihan berdasarkan insight baru. Nah, untuk working through ini adalah fase terakhir dari kelompok analitik dan menghasilkan peningkatan kesadaran dan integrasi diri.